Taurat itu dijelaskan, tertulis, "Hai putra Adam, aku telah menjadikan bagimu tempat menetap di perut ibumu, dan aku selubungi wajahmu dengan suatu selaput, agar supaya kamu tidak takut terhadap alam rahim. Dan aku menempatkan wajahmu mengarah ke punggung ibumu, agar supaya bau makanan tidak mengganggumu. Dan aku jadikan bagimu tempat bertelekan, tempat menumpuh tangan, tempat bersantai di sisi kananmu, dan tempat bersantai di sisi kirimu. Maka adapun yang dari sebelah kananmu itu adalah hati, dan adapun yang di sebelah kirimu adalah limpa. Dan aku ajarkan dirimu berdiri dan duduk di dalam perut ibumu. Maka apakah mampu melakukan hal itu seseorang pun selain aku? Lalu tatkala telah selesai masa kandunganmu, maka aku wahyukan kepada malaikat yang ditugasi mengurusi rahim-rahim, agar ia mengeluarkan dirimu. Maka malaikat itu mengeluarkan dirimu dengan ditempatkan di atas helai buru dari sayap-sayapnya. Tidak ada gigimu padamu yang dapat memotong, dan tidak ada tangan yang kamu dapat merenggut, dan tidak ada kaki yang kamu dapat berjalan dengannya. Dan aku memancarkan untukmu 2 urat halus di dada ibumu, yang dapat mengalirkan susu murni yang panas di musim dingin dan yang dingin di musim panas. Dan aku hujamkan kecintaan kepadamu di dalam hati kedua orang tuamu, maka mereka berdua tidak akan kenyang hingga kamu kenyang, dan keduanya tidak akan tidur lelap hingga kamu tidur lelap. Lalu tatkala telah kuat punggungmu dan menjadi prima daya kekuatanmu, staminamu, maka kamu menampakkan kepadaku dengan berbagai maksiat, dan kamu menyandarkan diri kepada para makhluk, dan kamu tidak menyandarkan diri kepadaku, dan kamu menyembunyikan berbagai maksiat dari orang-orang yang melihatmu. Namun kamu menampakkan kepadaku dengan berbagai kemaksiatan di saat kesendirianmu, dan kamu tidak malu terhadapku. Namun menyertai semua ini, jika kamu berdoa kepadaku, maka aku mengabulkanmu, dan jika kamu meminta, maka aku akan memberimu, dan jika kamu bertaubat kepadaku, maka aku menerima taubatmu. Ini kita banget ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala suatu maksiat, baik dalam keadaan sendiri maupun keadaan bersama-sama. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sabda Nabi, maka demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti akan beramal dengan amalan penghuni surga, yakni dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, hingga tidak ada antara dirinya dan antara surga kecuali hanya 1 zira'. 1 zira' ini ungkapan merupakan perumpamaan untuk sangat dekatnya ia dari surga. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu terdahulukan atas dirinya suatu ketetapan yang telah ditulis malaikat tadi, yakni hukum pastinya yang telah dicatatkan baginya di dalam perut ibunya, atau di Allahul Mahfud, seraya bersandar kepada terdahulunya ilmu Allah yang qadim,
mengenai hal itu. Fayamalu bi amali ahli nar, lalu ia beramal dengan amalan penghuni neraka, yakni berupa berbagai kemaksiatan. Fayadkhuluha, sehingga ia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian pastilah akan beramal dengan amalan penghuni neraka hingga tidak ada antara dirinya dan antara neraka kecuali hanya satu zira'. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Lalu terdahulukan atas dirinya suatu ketetapan, maka ia beramal dengan amalan penghuni surga sehingga ia masuk surga. Dengan ketetapan takdir yang berlaku atas dirinya yang tadi di awal tadi, malaikat meniupkan ketetapan takdirnya. Maka siapa saja yang terdahulukan baginya keberuntungan, maka Allah mengarahkan hati orang itu kepada kebaikan dengan sebab ketetapan dari Alkitab, catatan takdir baginya, dengan mengarahkannya tersebut. Dan siapa saja yang terdahulukan baginya celaka, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal itu. Maka terjadilah maka dengan sebaliknya. Jadi ada riwayat-riwayat hadis yang lain, wa innamal a'malu bil khawatibi, dan sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah diperhitungkan di penghujung-penghujungnya. Dan di dalam sebuah hadis, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, beramalah kalian karena seluruhnya dimudahkan bagi sesuatu amal yang diciptakan baginya. Amma man kana min ahli sa'adati fa muyassarun li amali ahli sa'adati. Adapun orang yang dirinya termasuk orang yang berhak meraih keberuntungan, maka dimudahkan untuk melakukan amal orang-orang yang berhak beruntung. Wa amma man kana min ahli saqawati fa muyassarun li amali ahli saqawati. Sedangkan orang yang dirinya tergolong orang yang tidak berhak meraih celaka, maka dimudahkan untuk melakukan amal orang-orang yang berhak meraih celaka. Jadi kalau ada sesuatu yang baik harus kita kerjakan supaya biar kita terhindar dari takdir yang jelek itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya istiqomah di dalam pengajian-pengajian, di dalam majlis-majlis, majlis zikir, majlis ilmu, mudah-mudahan kita istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena semua hati makhluk itu di tangan kekuasaan Allah. Dia yang mengarahkan semua hati itu sekehendaknya. Sebagaimana diisyaratkan mengenai hal itu oleh Nabi SAW melalui sabda beliau, qulubul khalqi baina usbu'aini min asabi'illahi azza wa jalla yuqallibuha kaifa yasha. Semua hati makhluk itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah azza wa jalla. Dia yang membolak-balikan semua hati itu sekehendaknya. Maka orang yang diberi taufik adalah orang yang dimuliakan amalnya dengan keberuntungan dan diakhiri untuknya dengan amal keberuntungan. Sedangkan orang yang ditelantarkan adalah sebaliknya. Dan begitu pun orang yang dimulakan amalnya dengan kebaikan dan diakhiri baginya dengan keburukan, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal itu. Ya, begitu sebaliknya. Jadi ada sekelumit hikmah di antara kelembutan Allah Ta'ala adalah bahwa pergantian yang dialami manusia dari baik ke buruk adalah hal yang jarang. Dari baik ke buruk adalah hal yang jarang. Sedangkan hal yang banyak adalah sebaliknya, dari buruk ke baik. Semua hal yang telah dituturkan di dalam hadis ini sebagai penghimpun bagi semua kondisi-kondisi seseorang. Sebab di dalam hadis itu terdapat penjelasan
mengenai kondisi permulaan, yaitu keterangan penciptaan orang itu dan mengenai tempat kembalinya, yaitu bahagia dan celaka. Dan hal di antara keduanya, permulaan dan kembali, yaitu adalah yang menetapkan ajal. Dan sesuatu yang didaya gunakan di dalamnya, yaitu rezeki. Dan di dalam hadis ini juga terdapat petunjuk bahwa taubat adalah peruntuh bagi sesuatu dosa yang telah lalu, dan semua perkara-perkara itu dengan sebab keputusan Allah dan takdirnya. Yang bisa menghapus itu taubat. Jadi ada 4 bagian orang-orang yang dibebani kewajiban aturan agama, terbagi atas 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu sekelompok orang yang Allah Ta'ala menciptakan mereka untuk mengabdi kepadanya dan untuk surganya, yaitu para nabi, para wali, orang-orang beriman, dan orang-orang soleh. Dan bagian yang kedua yaitu sekelompok orang yang Allah Ta'ala menciptakan mereka untuk surganya, bukan untuk mengabdi kepadanya, yaitu mereka yang hidup dalam keadaan kafir, kemudian diakhiri bagi kehidupan mereka dengan keimanan, atau mereka telah berlebihan, berdurhaka kepada Allah, dan mereka terus asyik dalam kemaksiatan. Kemudian Allah membuat diri mereka bertaubat ketika akhir hidupnya, lalu mereka mati secara husnul khotimah, bertaubat dan perbuatan kebaikan, seperti tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun waktu pas Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya, sehingga tukang sihir Firaun itu sihirnya itu dikalahkan sama Nabi Musa. Akhirnya mereka takut dan bertaubat bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah suatu agama. Dan yang bagian ketiga yaitu sekelompok orang yang Allah Ta'ala telah menciptakan mereka bukan untuk mengabdi kepadanya dan bukan untuk surganya, yaitu mereka orang-orang kafir yang mereka mati di atas kekafirannya. Mereka terhalang di dunia meraih kenikmatan iman, dan di akhirat mereka disiksa dengan siksaan dan kehinaan. Dan bagian yang keempat yaitu sekelompok orang yang Allah Ta'ala telah menciptakan mereka untuk mengabdi kepadanya, bukan untuk surganya, yaitu mereka yang keadaannya sebagai para pelaku amal dengan mentaati Allah, kemudian Allah bersiasat terhadap mereka, lalu mereka terusir dari pintu Allah Ta'ala dan mereka mati di atas kekafiran. Kita memohon keselamatan kepada Allah dengan karunia-Nya dan kedermawanannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah bahwa sesuatu yang paling hebat memicu rasa takut hati adalah kekhawatiran terhadap hal ketetapan Allah yang telah terdahulu dengan penghabisan usia. Karena sesungguhnya seorang hamba, ia tidak mengetahui apakah terdahulu baginya dalam ilmu Allah bahagia atau celaka. Sedangkan penghabisan usia berlaku atas apa ketetapan Allah yang berlaku atas dirinya yang telah terdahulu itu. Maka siapa saja yang terdahulu baginya dalam ilmu Allah ketentuan bahagia, maka diakhiri baginya dengan akhir usia beriman. Sedangkan siapa saja yang terdahulu baginya dalam ilmu Allah ketentuan celaka, maka diakhir baginya dengan akhir usia kekafiran dan ketelantaran. Kita berlindung dari Allah dari hal itu. Dan hal-hal yang paling banyak tipu daya ketika mati itu terjadi kepada para pelaku bid'ah dan para pemilik penyakit-penyakit batin dan pelaku kezaliman
dan orang-orang yang sangat berani lancang untuk melakukan berbagai kemaksiatan. Maka siapa saja yang dirinya secara lahiriahnya adalah soleh, namun dia diperbuat tipu terhadap pada dirinya, maka hal itu adalah penyakit-penyakit batin. Telah dituturkan bahwa seorang pemuda di antara para Syekh Al-Fudhali bin Iyad rahimahullah ta'ala meninggal dunia. Lalu Syekh Al-Fudhali bin Iyad melihat pemuda itu di dalam tidur. Beliau bermimpi, lalu beliau bertanya kepadanya mengenai hal kejadiannya. Lalu pemuda itu mengabarkan beliau bahwa Allah telah bersiasat kepadanya dan dia meninggal sebagai orang Yahudi. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Lalu Syekh Al-Fudhali berkata kepadanya, mengapa hal itu terjadi? Lalu si pemuda itu berkata, sesungguhnya diriku menyangka bahwasannya aku adalah paling utama di antara para murid Anda. Lalu aku berlaku sombong terhadap mereka, dan adalah diriku memiliki suatu penyakit batin. Lalu ia menjelaskan kepadaku, Syekh Al-Fudhali, penyakit itu adalah meminum arak. Lalu diriku meminum segelas arak itu setiap tahun. Dan telah berkata Syekh Syahl bin Abdullah, kekhawatiran para shodikin, orang-orang yang benar dan kokoh imannya adalah khawatir terhadap penghabisan usia yang buruk di setiap lintasan hati dan setiap gerakan. Kita harus khawatir penghabisan usia kita itu nanti penghabisannya baik atau buruk. Mudah-mudahan kita terhindar dari penghabisan yang buruk. Dan adalah Imam Sufyan At-Tasuri banyak menangis dan mencemaskan dirinya. Lalu dikatakan kepada beliau, wahai Abu Abdullah, mestilah bagi Anda untuk berpengharapan, karena sesungguhnya ampun Allah itu lebih besar dari dosa-dosa Anda. Lalu beliau berkata, apakah terhadap dosa-dosaku aku menangis? Seandainya aku mengetahui bahwa aku akan mati di atas ketakwaan dalam keadaan beriman, maka aku tidak peduli dengan dosa-dosaku yang menyamai gunung-gunung. Banyak keterangan-keterangan mengenai penghabisan yang baik dan penghabisan yang buruk. Dan marilah kita tutup majelis kita ini dengan kisah Barseso, sang ahli ibadah, karena di dalam kisahnya terdapat pelajaran yang sangat penting. Bahwasannya Barseso ia memiliki 60.000 murid. Muridnya banyak, ada 60.000. Dan adalah mereka dapat berjalan di atas udara dengan sebab keberkahan Barseso. Jadi muridnya ini bisa terbang. Muridnya Barseso bisa terbang. Lalu ia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min zalik. Kita berlindung pada Allah dari hal itu. Jadi muridnya bisa terbang tapi gurunya meninggal dalam keadaan kafir. Itu gimana ceritanya? Penasaran gak? Dan adalah mulanya Barseso beribadah kepada Allah Ta'ala hingga membuat kagum para malaikat terhadap ibadahnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, karena apakah kalian kagum terhadapnya? Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui di dalam ilmuku, bahwasannya ia akan kafir dan masuk neraka selama-lamanya. Lalu iblis mendengar hal itu dan ia mengetahui bahwa kehancuran Barseso ada di tangannya. Maka datanglah iblis ke tempat peribadatan Barseso dengan menyerupai seorang ahli ibadah. Sungguh ia telah mengenakan pakaian yang pasar tenunnya. Lalu iblis
memanggil Barseso. Lalu Barseso berkata kepada iblis, "Siapa Anda dan apa yang Anda inginkan?" Lalu iblis berkata, "Aku adalah ahli ibadah. Aku akan menjadi penolong bagi Anda untuk beribadah kepada Allah Ta'ala." Lalu Barseso berkata kepada iblis itu, "Siapa saja yang hendak beribadah kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah mencukupi perihal teman baginya." Lalu iblis, semoga Allah melaknatnya, berdiri melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala selama 3 hari. Ia tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Hebat ya? 3 hari, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Lalu berkata Barseso, "Aku berbuka puasa dan aku tidur, makan dan minum, sedangkan Anda tidak makan. Dan sesungguhnya aku telah beribadah kepada Allah Ta'ala selama 200 tahun, namun aku tidak sanggup untuk meninggalkan tidak makan dan tidak minum. Lalu bagaimana siasatku agar bisa menjadi seperti Anda?" Jadi iblis ini bersiasat 3 hari 3 malam, dia tidak tidur, tidak makan, tidak minum, sehingga membuat kagum Barseso. Ini kata Barseso, gimana nih caranya? Kok beribadahnya hebat banget? Lalu bagaimana siasatku agar aku bisa menjadi seperti Anda? Iblis berkata, "Pergilah, lalu bermaksiatlah kepada Allah Ta'ala, kemudian bertaubatlah, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang, hingga Anda dapat merasakan manisnya ketaatan." Barseso berkata, "Bagaimana aku bermaksiat kepadanya setelah aku beribadah kepadanya sekian lama dan sekian tahun, selama 220 tahun." Lalu iblis berkata, "Seseorang manusia apabila ia telah berdosa, maka ia membutuhkan kepada pemaafan dan pengampunan." Lalu Barseso berkata, "Dosa manakah yang engkau sarankan kepadaku?" Iblis berkata, "Berzina." Barseso berkata, "Aku tidak akan melakukan." Iblis berkata, "Anda bunuh seseorang yang beriman." Barseso berkata, "Aku tidak akan melakukannya." Jadi udah 2 kali disuruh. Yang pertama, dia berzina tapi nggak mau. Yang kedua, dia bunuh orang yang beriman. Nah, Barseso juga nggak mau. Dan yang ketiga, iblis berkata, "Anda minumlah minuman yang memabukkan, karena sesungguhnya hal itu lebih ringan dan hanya Allah semata yang memusuhi Anda." Barseso berkata, "Di mana aku menemukan minuman keras itu?" Iblis berkata, "Pergilah ke desa Anu, ke suatu tempat." Lalu pergilah Barseso. Lalu ia melihat seorang wanita cantik, lalu ia membeli arak dari wanita itu, lalu ia meminum dan mabuk, dan ia berzina dengan wanita itu. Lalu masuklah atasnya suami wanita tadi, lalu ia membunuh suami wanita itu. Kemudian sesungguhnya iblis berubah rupa dalam bentuk seorang manusia, dan ia berjalan dengan membawa berita tentang Barseso kepada sultan. Lalu sultan menangkap Barseso dan menghukum cambuk Barseso karena meminum arak dengan 80 cambukan, dan karena berzina dengan 100 cambukan, dan memerintahkan untuk menyalib Barseso lantaran dam, hukuman pembunuhan. Jadi bahaya ini. Apa bahaya? Maksiat mabuk itu bisa hilang akal, bisa berzina, bisa membunuh. Mudah-mudahan kita terhindar dari minum-minuman yang memabukkan. Lalu tatkala Barseso telah disalib, maka datanglah iblis kepadanya dalam bentuk manusia itu. Lalu iblis berkata, "Bagaimana Anda melihat kondisi Anda?" Barseso berkata, "Siapa saja yang mematuhi teman yang buruk, maka keadaannya seperti ini." Lalu iblis berkata,
diri Anda dalam ibadah Anda selama 220 tahun hingga aku menyalib Anda, maka seandainya Anda ingin, maka aku dapat menurunkan Anda. Jadi digodain lagi nih sama iblis, dia bisa nurunin Barseso dari salibnya itu. Barseso berkata, aku ingin dan aku akan mematuhi apa yang engkau inginkan. Iblis berkata, sujudlah kepadaku dengan 1 kali sujud. Barseso berkata, bagaimana aku sujud di atas kayu dalam keadaan tersalib? Iblis berkata, dengan isyarat. Lalu Barseso berisyarat dengan kepalanya sebagai orang yang bersujud, maka ia menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terlindungi dari hal itu. Lalu tatkala Barseso telah kafir, maka setan berkata, inni bari'u minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku terlepas dari dirimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Hasyr ayat 16.